Are you happy? Ya, mau ngomong A, dia nangkapnya B. I need to think for a little bit. This is a bug. Hai semuanya, saya Apiao. Welcome back to my channel. Saya orang Tiongkok tinggal di Indonesia karena suamiku adalah orang Indonesia. Ini suamiku. Say hi to my Halo subscribers. semuanya, saya Ricky, suaminya Apiao. Hari ini saya mengundang suami saya untuk berbicara tentang bagaimana rasanya berkencan dan menikahi seorang Tiongkok. Let me give you a brief introduction of us. Saya berasal dari Hunan, China. Saya bukan Cantonese, bukan Hakka. Suamiku berasal dari Jakarta, Indonesia, dan kakek neneknya berasal dari Hokkien dan Teochew. Kami bertemu pada tahun 2013. Kami mulai berkencan pada tahun 2014. Pada saat itu, kami sedang belajar master di universitas yang sama di England. Setelah lulus, dia kembali ke Jakarta, saya kembali ke Shanghai. Pada 2018, kami menikah. Jadi, kami sudah bersama selama sekitar 8 tahun. Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Mari kita lihat bagaimana dia menjawabnya. You ready? Okay. Question number 1. What is like dating and marrying me? A very typical Chinese girl. Please give a score from 0 to 10. I give her a 9 out of 10. Wow. Okay. Number 2. In general, a cross-cultural marriage is harder than local ones. Yes, I think so. Try to explain. Jadi kalau kita pacaran dengan orang yang beda kewarganegaraan, ternyata ada sangat banyak faktor yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama dari sisi lokasi. Jadi banyak orang yang ketemu pacaran, tapi biasanya kalau hanya temporary atau sementara, salah satu akan pulang ke kampung halamannya. Jadi setelah itu akan terpisah dan akan ada tahap LDR, long distance. And long distance is very difficult. Gua kesana, dia kesini, dan itu tiketnya cukup mahal. Kebetulan dia orang Tiongkok, jadi tiket ke China waktu itu sekitar ya 6-8 juta PP. Jadi ya setahun kita harus sisihin uang sekitar 20 jutaan buat tiket. Kemudian yang kedua, dari sisi culture, budaya, banyak hal yang berbeda. Dari sisi komunikasi, kita sering sekali berantem karena hal-hal yang sepele, yang karena beda bahasa, pengertiannya berbeda. Jadi maksudnya mau ngomong A, dia nangkapnya B, karena memang mungkin bahasanya aja yang berbeda gitu, jadi nangkepnya salah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah dari sisi keluarga ya. Jadi ketika ada long distance dan beda culture seperti itu, dari sisi keluarga pasti akan ada challenge lah, terutama di zaman sekarang. Nggak tahu, mungkin di masa depan akan lebih mudah ya. Jadi mungkin itu 3 yang paling besar. Paling besar, mahal. Are you saying our cross-cultural marriage why it's harder than local ones because we need to spend a lot of money? It's not just the money, it's the time, the money, the effort. It's not that easy. Young people typically go traveling somewhere 2-3 times a year. Yeah. We have to allocate 2-3 times a year just to visit each other. We cannot travel. It's very difficult. If you imagine, that means that usually we can travel 5 times to a tourism place, to a country. But, 3 of that we need to spend. I go to China or you come to here. Okay, question number 3. What things make you feel difficult while dating and marrying me? Not orang Tiongkok, tapi saya aja. Oke, jadi yang ini spesifik ke Apiao. Jadi yang pertama, seperti yang tadi disebutin, adalah keluarganya. Jadi spesifik ke Apiao, mamanya dia, ibunya dia, itu cukup menentang hubungannya kami di awal. Dan dia orangnya sangat old fashion mungkin ya. Jadi seumur hidupnya tinggal di satu tempat, jarang pergi jalan-jalan. Jadi dia melihat kayak ngapain sih jalan-jalan, kayak nggak terlalu
nggak terlalu penting juga gitu. Jadi dulu sangat di challenge sampai pertama kali mau ke sana, mamanya sempat mention kayak dia kesini ngapain? Mau tidur di depan, tidur di depan rumah. Jadi akhirnya yang datang ke nikahannya kami itu ayahnya sama kakaknya. So yeah, that is I think the most challenging one, yang paling sulit ya. Jadi kalau this is actually my number 8 question. Is your Chinese mother-in-law tough? okay, so I answered 2 questions at one time. And did you get the blessing from my mom? At the end, after marriage, setelah nikah, setelah kita Setelah saya hamil. Iya, setelah dia hamil. Iya, hamil. Ada 2 sih. Yang pertama ketika kita ke tempatnya dia lagi setelah nikah, kemudian ada sesi kayak acara makan-makannya lah di sana, di rumahnya dia. Dan yang kedua ketika sudah hamil dan punya anak. Jadi setelah melalui 2 ini, sekarang akhirnya sudah diterima dengan baik. Udah nggak pernah ada komplain lagi, jadi ya. So, it's our daughter saves us, right? Yeah, kind of like this. Kind of. Okay, cool. Next one. Before you were talking about the difficulties, right? Now, move to the good part. What kind of experience are good when you dating and marrying me? Okay, so nomor 1, nomor 1. Jadi tadi dari sisi kurang baiknya kalau beda culture, dari sisi baiknya adalah sebenarnya karena kita beda culture, jadi banyak banget hal yang kita bisa saling belajar ya. Kayak contoh soal consumption dan lain-lain, itu gue belajar banyak dari mereka. Karena China, Tiongkok tuh sangat terkenal dengan economic growth-nya ya, yang sangat cepat. Dan ada hal di balik itulah, dari sisi mindset-nya, dari sisi kebiasaannya, how to think bigger lah gitu. Dan itu gue belajar sangat banyak, karena something very new ya. Karena kita benar-benar berbeda, jadi banyak banget hal yang bisa ditangkap dan bisa belajar dan bisa improve as a human being. Wow. Mungkin kalau baiknya yang paling nomor 1 itu, nomor 2 tentu aja karena ada keluarga di sana, jadi ya kita bisa jalan-jalan ke China, ke Tiongkok tuh cukup gampang, nggak perlu keluar duit banyak, ada tempat tinggal biasanya, ada guide lokal, dia bisa jalan-jalan. Tapi sekarang ini karena lagi pandemi udah lama nggak ke sana, tapi nanti kalau udah normal lagi sih bisa traveling lagi, jadi kita traveling ke banyak tempat di China ya, dan cukup menarik tempat-tempatnya. Oh, okay. So the good part is for traveling. 2, right? Yeah. You want another one? No, 3? enough. 2 is enough? Yeah. Okay, let's dig it more detailed. I'm curious about this one, huh? Be careful when you answer it. She tried, dia tuh kemarin mau ngasih semua pertanyaannya gitu, supaya bisa pikir dulu jawabannya. Tapi gue nolak, nggak mau, kita spontan aja biar lebih real, biar lebih. Okay. Number 5, have you been annoyed by some of my typical Chinese habits or behavior? Of course, of course, tentu saja. Typical Chinese habits, not as a. But I think, tapi sepertinya ini tuh bukan hal yang spesifik buat kita aja sih. Semua orang menikah pasti dapat hal ini. 2 kebudayaan berbeda, 2 different cultures, terus sifatnya beda, gendernya beda, jadi banyak banget hal yang mungkin clash. Dan ya kita mencoba untuk ketemu in the middle lah, rata-rata. Tuh. Jadi tadi pertanyaannya adalah apa ya yang paling annoying or paling annoying? Paling annoying. Mungkin hal yang paling annoying yang pertama adalah dari sisi komunikasi ya. Jadi orang Indonesia itu kita terkenal, kita tuh cukup soft kalau communicate. Kita tuh biasanya sopan, nada kita juga biasanya cukup menghormati lah gitu, nggak teriak-teriak. Nah, kalau di Tiongkok itu beda, di China. Jadi mereka tuh ada kebiasaan di mana kalau suaranya nggak gede, orang tuh nggak anggap serius gitu. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu, kita mau make a point, itu kita harus teriak. Nah, jadi kalau sering lihat orang bilang, kenapa di Tiongkok orangnya marah-marah semua, itu sebenarnya bukan marah-marah, itu mereka lagi trying to make a point, tapi caranya supaya poinnya bisa diterima tuh harus kayak gitu, kayak marah-marah, suaranya harus gede, harus nadanya dinaikin, kayak marah kalau di sini gitu. Dulu juga gue sempat bingung, ini kenapa semua orang marah-marah sih, dikit-dikit marah-marah. Tapi ternyata sebenarnya kalau kata dia itu bukannya marah-marah, tuh mereka ngomongnya baik-baik aja kok sebenarnya. Cuma mereka lagi ngobrol aja gitu.
Tapi ngobrolnya tuh bisa kedengeran dari ujung ruangan ke ujung ruangan gitu. Okay, I get it. I think itu yang paling annoying ya. But I'm already much better than before, right? Yeah. In terms of speaking. So she is considered, dia tuh termasuk orang Tiongkok yang kalau ngomong tuh udah halus banget gitu. Biarpun halus bangetnya dia itu juga buat orang Indonesia itu normal lah mungkin gitu, buat orang-orang normal ya. Dan gue sendiri considered very soft spoken, bahkan di Indonesia. Very soft. Yeah. It's even softer than most of Indonesians, Yeah. I guess. Like, Oh yeah, what Chinese traits do you think I can change to make our relationship better? what I would ask is, kalau orang ngomong, biarpun nadanya nggak tinggi, itu lebih diseriusin gitu. Karena kalau sama dia kadang-kadang kalau gue ngomong, biarpun nadanya nggak tinggi, dia nggak pernah anggap serius. Karena dia bilang, kalau lu serius, lu pasti harusnya nadanya tinggi gitu, marah-marah gitu. Baru itu lu make a point. Kalau nadanya rendah, berarti mungkin buat lu itu nggak terlalu penting, jadi gue nggak take it too seriously. I think this part, you get everything that I said. I cannot get it. Yeah, take my words more seriously more often. Okay. Even when I'm talking in a soft way. What's the difference between a Chinese girl and an Indonesian girl, generally speaking? Like you had you had your ex-Indonesian girls, right? Your ex-Indonesian girlfriend. So, like, what's the difference when you were dating them and when you were dating me? I need to think for a little bit. This is a bum. Jadi kalau orang China, orang Tiongkok, yang what I feel itu mereka tuh cenderung lebih stiff dalam in terms of mindset. Jadi karena in terms of suku ya, mereka itu 90 sekian % satu suku Han. Jadi nanti bisa nonton video dia yang sebelumnya, yang tentang perbedaan geografi demografinya Tiongkok versus Indonesia. Di situ dijelaskan 91.6% itu satu suku Han, which is seperti dia ini. Sedangkan di Indonesia kita ada 700 suku, tapi kita mengembrace perbedaan suku. Jadi in terms of mindset, what I feel itu orang sana tuh lebih stiff, lebih one set minded. Biasanya kalau government-nya tuh ngeluarin satu polisi itu semua orang bisa terima dengan cukup mudah. Satu mungkin dari sisi karena negaranya juga dipimpinnya CCP ya, tapi yang kedua juga adalah karena mereka tuh lebih seragam gitu orang-orangnya. Dan karena kebiasaan seperti itu, kemudian political party juga cuma satu, sekolahnya satu sistem, jadi apa-apa semua satu sistem gitu. Dan semua orang bisa menerima dengan cukup mudah. Jadi mereka kebiasaan ya cuma ada satu cara buat ngapa-ngapain gitu. Sedangkan kalau di Indo, karena kita beragam banget, bahasa banyak banget, suku banyak banget, jadi kita udah kebiasa kayak lebih toleran aja gitu dengan hal-hal yang berbeda. Lebih open sih mindsetnya to difference kalau ke perbedaan gitu ya. Kalau orang sana lebih stiff, lebih kalau ngapa-ngapain, kayaknya cuma ada satu cara gitu buat ngerjainnya gitu. It's only like this is the only way, something like that. That's the difference. So you're talking about Indonesian versus Chinese. The mindset, the difference. Not Indonesian girls versus Chinese girls. Oh, yes. Huh? Yeah. Yeah? Yes. Okay. So for you, Indonesian girls and Chinese girls are the same to you? I think it's like the different steps for this kind of things. If it's specific to women, I think maybe the women there are more independent already, is more work oriented because of the pressure, but I think it's not exclusive to China. It's like this is the trait of developed countries like Japan, US, Singapore. They all have these issues as well, where the woman doesn't want to get married, they feel like they have career, they don't want to have kids that early, something like this. These are very common traits. Okay. Wow, yeah. Let's move to the last question. Are you happy? I am happy. It's a very easy question. Is this the last question? This is the last question. Happy. Oke, itu saja untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan semoga
Halienda istimewa dan istimewa. Sampai jumpa di video berikutnya。祝你今天特别特别开心，我们下个视频再见，拜拜。拜拜。